Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, Pak Eko ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisah tentang seekor belalang yang hidup dalam sebuah kotak. Setiap kali belalang ini ingin melompat, maka dia akan terbentur pada bagian sisi atas kotak tempat dia tinggal. Terus menerus seperti itu, sehingga jangkauan lompatannya hanya setinggi tempat kotak dia tinggal, tidak bisa lebih dari itu. Suatu hari dia punya kesempatan untuk keluar dari kotak dan kemudian bertemu dengan belalang-belalang yang lain. Dia pun keheranan, mengapa semua belalang di sekitarnya bisa melompat sangat tinggi, sementara dia tidak. Kemudian dia sadar bahwa ternyata kemampuan melompatnya tidak berkembang karena selama ini dia tinggal dalam sebuah kotak yang setiap kali dia melompat, dia akan terbentur pada bagian sisi atasnya dan tidak bisa melompat lebih tinggi dari itu. Putra-putri yang berbahagia, suasana belajar yang kita hadapi sekarang hampir mirip dengan suasana yang dimiliki oleh si belalang tadi. Kita diliputi oleh segala keterbatasan. Kita tidak bertemu dengan bapak ibu gurunya, kita tidak bertemu dengan teman-teman kita tidak datang ke sekolah. Yang semua itu membuat cara belajar kita menjadi sangat terbatas, hanya mengandalkan pada sumber-sumber yang diberikan melalui fasilitas internet yang kita miliki. Nah, ketika kita sadar dengan hal ini, maka jangan sampai semua keterbatasan itu menghalangi kita untuk bisa belajar dengan semangat. Jangan sampai kita menjadikan semua keterbatasan itu sebagai alasan untuk tidak semangat dalam belajar. Akal kita diciptakan untuk digunakan melalui proses berpikir. Tubuh kita diciptakan untuk selalu bergerak. Kalau kita tidak memanfaatkan semua itu sebagaimana fungsinya, maka segala potensi yang kita miliki akan terhambat. Tubuh yang tidak pernah digunakan untuk berlari, dia akan cepat kelelahan ketika dipaksa untuk berlari. Demikian pula akal. Ketika tidak digunakan untuk berpikir, maka dia akan cepat kelelahan ketika dipaksa untuk berpikir. Jadi jangan sampai suasana belajar yang kita nikmati selama belajar di rumah ini membuat semangat kita turun, lalu kita tidak memanfaatkan sumber belajar yang ada, sehingga kemampuan kita berpikir juga ikut-ikutan menurun. Nantinya potensi kita dalam belajar juga ikut-ikutan menurun. Ketika bertemu dengan soal, entah itu matematika, IPS, atau apapun yang seharusnya bisa kita kerjakan, tapi karena sudah terbiasa untuk berpikir terlalu santai, soal yang gampang pun terasa susah. Ya, sudah Pak Eko lihat itu di jawaban-jawaban kalian, di akun psikologi kalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ternyata masih dijawab dengan jawaban yang salah. Padahal jawabannya ada di materi yang Pak Eko sertakan. Nah, Pak Eko harapkan melalui kesempatan ini kita semua bisa menjadi belalang-belalang yang terus melompat setinggi mungkin, ya, tidak terhalang dengan keterbatasan yang kita miliki. Manfaatkan semua sumber belajar yang diberikan oleh gurunya atau yang kalian temukan di internet untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam berpikir agar akalnya berkembang dan bisa digunakan sebagaimana mestinya, ya. Demikian mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan. Cerita ini Pak Eko harapkan bisa menjadi motivasi sebelum kita belajar. Oke, sekarang kita mulai belajar, ya. Putra-putri yang berbahagia, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada dua macam bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif, yang kedua adalah interaksi sosial disasosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang bersifat positif dan mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Ada tiga macam bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama,
yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga adalah asimilasi. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi di mana orang-orang atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan. Sementara akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri, baik itu individu ataupun kelompok, yang semula saling bertentangan, lalu mereka berupaya untuk mengatasi ketegangan untuk mencegah konflik yang lebih besar. Sementara asimilasi adalah pencampuran dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru. Bentuk-bentuk kerjasama, jika kita jabarkan, maka bentuknya akan menjadi 4 hal. Yang pertama disebut koalisi, yaitu bergabungnya dua organisasi atau lebih untuk mencapai kepentingan bersama. Contohnya partai-partai politik yang bersatu untuk memenangkan pemilihan umum. Bentuk kerjasama kedua disebut bargaining atau tawar-menawar, yaitu perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga disebut kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru bagi sebuah organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut bisa lebih stabil. Yang keempat, bentuk kerjasama disebut dengan joint venture, yaitu kerjasama antar perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kerjasama itu. Akomodasi juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama disebut koersi, yaitu bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan atau kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih lemah. Jadi dalam koersi ada dua pihak yang bersengketa, yang satu lemah, yang satu kuat, hingga yang kuat mampu menggunakan kekuasaannya untuk menekan yang lemah agar mengikuti keinginannya. Yang kedua disebut kompromi. Kompromi ini adalah satu proses penyelesaian di mana pihak-pihak yang berselisih saling meredakan tuntutan hingga tercapai penyelesaian bersama. Lalu yang berikutnya disebut arbitrase, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang adil untuk mengupayakan penyelesaian masalah. Berikutnya ada yang disebut dengan mediasi, yaitu bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau juru damai. Yang keempat disebut konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi yang berupaya untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Lalu ada namanya toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi, karena tanpa disadari dan direncanakan, adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang merugikan. Yang terakhir disebut stalemate, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Yang terakhir dari bentuk kerjasama kita adalah asimilasi. Dalam proses asimilasi budaya, hal-hal yang baru terbentuk dari pertemuan dua budaya sebelumnya yang sudah hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Proses asimilasi sering disamakan dengan akulturasi, padahal kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Akulturasi adalah proses di mana dua budaya atau lebih saling berinteraksi, namun batasan-batasan perbedaan budaya tidak hilang, dan masing-masing budaya tetap mempertahankan keunikan masing-masing. Sementara asimilasi itu, ketika dua budaya bertemu, maka mereka menciptakan budaya baru yang menghilangkan ciri khas budaya lama. Itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Berikutnya kita akan membahas mengenai interaksi sosial disasosiatif. Interaksi disasosiatif adalah interaksi sosial yang lebih mengarah kepada persaingan atau konflik yang mengakibatkan kerenggangan bahkan perpecahan dalam organisasi, kelompok, ataupun individu. Bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif yang pertama adalah persaingan atau kompetisi.
Persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi bila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Bentuk kedua dari interaksi sosial disasosiatif adalah kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dalam masyarakat, sehingga memunculkan ketidaksetujuan bagi masyarakat yang lain. Namun, ketidaksetujuan ini tidak diungkapkan secara terbuka dan dimunculkan dalam sikap-sikap secara tidak langsung. Bentuk terakhir dari interaksi sosial disasosiatif adalah pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut dari kontravensi. Artinya, perselisihan yang awalnya terjadi secara sembunyi-sembunyi sekarang sudah bersifat terbuka. Terjadi karena perbedaan antara kalangan sudah semakin tajam. Pertikaian dapat muncul bila individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara untuk menentang pihak lain dengan ancaman atau kekerasan. Itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial, baik itu asosiatif dan disasosiatif. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari di buku paket dan membaca sumber-sumber lain yang tersedia di internet. Demikian yang bisa Pak Eko sampaikan. Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.